Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Cahyaningrum dengan NIM 5403421037. Di sini, saya akan memaparkan mengenai dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu, apa sih literasi digital itu? Nah, menurut Paul Glister, pada tahun 2007 dalam Harjono, literasi digital yaitu sebuah kemampuan memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Lalu yang kedua, menurut Deakin University Graduate Learning Outcome Tree, literasi digital merupakan upaya dalam memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital seperti saat ini. Lalu, yang ketiga, yaitu menurut Common Sense Media pada tahun 2009, dalam Harjono mengemukakan bahwa literasi digital mencakup tiga kemampuan yang berupa kompetensi, pemanfaatan teknologi, memakai dan memahami konten digital, serta menilai kredibilitas, meneliti, dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Lalu, sebenarnya apa sih literasi digital itu? Nah, untuk literasi digital itu dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi digital merupakan sebuah upaya yang diperlukan oleh individu pada zaman sekarang ini untuk dapat memilih informasi secara lebih akurat. Kemudian, di sini saya akan memaparkan mengenai dampak positif dari literasi digital. Dampak positif literasi digital secara umum yaitu pertama, semakin mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, menjadi lebih efisien dalam waktu. Yang keempat, yaitu mempermudah transaksi dalam bidang ekonomi. Yang kelima, yaitu dapat menyeleksi input informasi yang diterima. Lalu, di sini juga terdapat dampak positif literasi digital bagi tenaga pendidik. Yang pertama, yaitu dapat mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, kredibel, dan up-to-date. Yang kedua, yaitu dapat menguasai dan menggunakan media digital sebagai media komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu dapat memberikan materi dan penugasan kepada peserta didik dengan memanfaatkan platform online. Yang keempat, yaitu menciptakan inovasi-inovasi yang terkait dengan pembelajaran. Lalu, di sini juga ada dampak positif literasi digital bagi siswa. Di antaranya, yaitu dapat mencari informasi dan memperluas wawasan melalui internet. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan verbal. Yang ketiga, menambah kemampuan peserta didik dalam membaca dan merangkai kalimat serta menulis informasi yang tepat. Yang keempat, yaitu menjadikan peserta didik menjadi lebih kreatif dan kritis. Di samping literasi digital mempunyai dampak positif, tentunya literasi digital juga mempunyai manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan memaparkan mengenai manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital yang pertama yaitu menghemat waktu. Dengan adanya literasi digital, menemukan informasi yang kita butuhkan itu akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, yaitu belajar menjadi lebih cepat. Dengan memanfaatkan platform online, pencarian informasi terkait tugas akan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui glosarium.
karena glosarium kita harus membuka-buka buku dan itu memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu menghemat uang. Dengan semakin canggihnya teknologi, kita dapat membandingkan harga maupun diskon sebuah produk dengan melalui aplikasi online yang terdapat dalam smartphone. Selanjutnya, manfaat manfaat literasi digital yaitu membuat kita menjadi lebih aman, karena kita dapat mengetahui informasi sesuai dengan kebutuhan kita dengan lebih mudah melalui internet. Misalkan kita ingin berkunjung ke suatu daerah, kita bisa mencari terlebih dahulu di internet. Di daerah tersebut cuacanya sedang seperti apa budaya dari suatu daerah tersebut, apakah ada hal-hal yang dilarang atau yang sebaiknya tidak dilakukan di daerah tersebut. Dengan mencari informasi melalui internet, kita bisa mengetahui lebih lebih cepat dibandingkan kita langsung datang ke sana, sehingga itu membuat kita menjadi terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu dapat memperoleh informasi terkini. Aplikasi pada smartphone sering memperbarui versi aplikasinya, sehingga kita akan menjadi lebih cepat memperoleh informasi yang terbaru. Seperti misalkan aplikasi dari WhatsApp. WhatsApp sering mengupgrade aplikasinya secara teratur, dan dari situ kita dapat memperoleh manfaat-manfaat yang lebih baru dari WhatsApp, fitur-fitur baru dari WhatsApp, sehingga dari situ pula kita bisa memperoleh informasi yang lebih lebih up to date. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu selalu terhubung. Dengan jaringan internet dan aplikasi pendukung pada smartphone dapat membuat kita merasa selalu terhubung dengan khalayak umum, walaupun khalayak umum itu tuh jarak waktunya eh, jarak jaraknya itu jauh dari kita. Bisa juga jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Dengan bantuan dari teknologi, dengan bantuan dari internet literasi digital ini, kita akan menjadi lebih merasa dekat dengan orang yang jauh dan merasa lebih dekat dengan orang yang dekat. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.